ini? Mas Rafli. Mas Rafli. Iya. Baik. Saya dengan Mas Ki. Gimana kabarnya hari ini, Mas? Alhamdulillah baik Mas. Alhamdulillah baik. Kesininya tadi naik Naik motor Mas. naik motor. Iya. Tadi dari mana aja dulu sebelum kesini? Dari rumah sih langsung ke sini. Dari rumah langsung kesini. Iya. Tapi tadi langsung nemu ya tempatnya. Enggak Mas. Enggak. Salah masuk lorong tadi Mas. Salah masuk lorong. Iya. Oh, gitu. Akhirnya nanya-nanya gitu. Iya. Bisa sampai ke sini. Heeh. Oke, baik. Sekarang Mas gimana kabarnya? Alhamdulillah masih seperti biasa sih, baik-baik saja. Baik-baik saja, sehat ya Mas ya. Iya. Alhamdulillah. Diberi kesehatan. Berarti memang hari ini Mas menyempatkan waktu buat kesini ya? Iya benar Mas. Menyempatkan waktu di sini. Baik. Sekarang Masnya aktivitasnya apa? Saya kerja Mas. Kerja? Iya. Kerja di mana gitu? Di studio. Studio Iya. apa tuh Mas? Studio TV, studio foto. Studio foto Oh, Mas. studio foto. Iya, baik. Keren. Berarti Mas jago foto ya? Wah, enggak juga sih Mas. Atau editing video jagonya? Iya. Berarti tujuan Mas kesini itu seperti apa? Kok bisa pengen kesini sampai kesini? Tujuannya sih Mas untuk menceritakan pengalaman saya yang saya rasakan. Iya. Apa yang Mas rasakan di dalam diri Mas gitu ya? Siap. Oh, iya. Seperti apa itu yang Mas rasakan? Takut akan kematian Mas. Takut Akan kematian. Sering cemas. cemas berlebihan sehingga takut pada kematian. Iya Mas. Kok bisa Mas? Iya Mas. Kalau lambung saya udah naik itu, pikiran macam-macam gitu Mas. Asam lambung. Oh, gitu. iya. Itu dari kapan mulai Mas? Itu dari setelah saya habis operasi sih Mas. Setelah operasi. Emang operasi apa kemarin? Kemarin saya operasi di ginjal saya. Iya. Operasi ginjal. Itu dari udah berapa lama operasinya? Sekitar 6 bulanan sih Mas. Sekitar 6 bulanan. 6 bulan lalu. Iya. Setelah operasi terus pas ke pemulihan, habis itu Mas mulai rasakan cemas gitu ya, cemas berlebih yang mengakibatkan Mas takut akan kematian atau mendengar kata-kata duka kayak gitu. Iya, benar sih Mas. Kayaknya Mas berada di tempat yang tepat untuk menceritakan apa yang Mas alami seperti itu. Nanti dalam proses konselingnya, nah di situ akan saya berikan lembar persetujuan yang dimana dalam lembar persetujuan itu terdapat kesediaan Mas dalam menjalani proses konseling ini. Nah, Mas tidak perlu khawatir untuk bercerita saja apa yang Mas rasakan. Jangan khawatir, saya tidak akan menilai baik dan buruknya cerita Mas. Saya berusaha memahami bagaimana kondisi Mas saat ini dan apa yang Mas rasakan terkait yang Mas alami. Oke. Mas, sebelumnya saya boleh tahu nama lengkap Mas siapa? Nama saya Rafli Batra. Terus usia 23 tahun. Usia 23 Iya, tahun. Mas. Alamat Mas di mana? Di Jalan Baliase. Jalan Baliase. Mungkin suku. Kalau suku saya sih Bugis. Suku Bugis. Baik. Mungkin dilihat dulu lembar persetujuannya, dibaca sambil dipahami. Di situ berisi tentang kesediaan Mas, kesukarelaan Mas dalam proses konseling ini. Terus tentang kerahasiaan data Mas. Itu nanti langsung boleh kalau sudah dipahami nanti tanda tangan aja Mas, boleh. Oke, siap Mas. Mas pulpen ya silahkan. Tanda tangannya aja dulu. Oke, baik, terima kasih.
proses konseling nanti itu ada yang namanya wawancara, observasi mengenai Mas. Sambil Mas bercerita saya izin sambil mencatat ya Mas ya. Oke, siap Mas. Baik. Masnya sebelumnya Masnya anak keberapa dari berapa bersaudara? Kalau saya anak kedua Mas. Anak dari kedua dua dari bersaudara. dua bersaudara ya. Iya. Oke. Terus mungkin nama orang tuanya siapa Mas? Kalau Nama ayah, ibu Nurhana, nama ayah Batra. Nama ibu siapa tadi? Nurhana, Nurhana, ayah Batra. Batra. Saya sambil baca terus ya. Oke, siap Mas. Dua bersaudara tadi Mas ya? Iya. Nama saudaranya siapa itu? Aprila. April. Iya Mas. Itu saudaranya perempuan berarti Iya ya? benar Mas. Kakak apa adik Mas? Kakak Mas. Kakaknya. Berarti dua bersaudara aja gitu. Iya. Baik. Mas anak kedua berarti ya. Mungkin bagaimana tentang pola asuh kedua orang tua Mas, atau boleh Mas ceritakan tentang ibu mungkin atau ayah bagaimana cara mendidiknya? Kalau ayah sih dia nggak banyak ngomong. Kalau ibu sih gini mulutnya. Ibu Agak ini juga sih ya. Cerewet lah. Oh iya. Baik. Kalau salah dikit itu langsung ngomel lagi. Langsung diomelin. Contohnya kesalahan seperti apa gitu? Seperti ini Mas, bangun kesiangan. Ya. Terus ngomel gitu. Diomelin bangun. Jadi Iya. bangunnya sambil ngomel. Iya. Kalau ayah kayak gimana Mas? Kalau ayah sih nggak banyak ngomong sih. Itu dia kalau bilang ayah gitu maksudnya. Berarti prinsip ya. Prinsipnya gitu ya. Baik. Nggak banyak ngomong sih. Jadi Masnya lebih dekat sama siapa kira-kira, ibu apa ayah gitu? Ayah sih. Lebih dekat sama ayah karena nggak banyak ngomong. Iya. Kan nggak banyak ngomong, gimana cara dekatnya kalau kayak gitu? Ya rajin aja sih di depannya. Rajin aja. Ya, Mas mau tanya lagi mengenai ayah dan ibu. Kalau ayah ada berapa bersaudara Mas? Kalau ayah sekitar 6. 6 bersaudara. Iya. Lumayan ya. Ayah 6 bersaudara. Oke, ibunya berapa bersaudara? Ibu 11. 11. Iya, Oh, Mas. lebih banyak lagi. Iya. Orang tua dulu kan. Betul. 11 bersaudara. Iya Mas. Terus kakek ada nenek dari ayah. Mas masih ingat nama kakek dari ayah, nama nenek dari ayah? Kalau ibu sih, Nah, kalau ibu kalau nenek itu namanya Maryam. nenek. Nenek. Iya. Nama kakek dari ibu Abdul Latif. Abdul Latif. Kalau dari ayah? Kalau dari ayah, ayah Bedu Baba. Iya, begitu apa? Kakek ya? Iya. Kakek. Nenek istrinya kakek. Berlupa sih. Lupa. Iya, Mas. Lupa namanya. Baik, kalau gitu. Baik Mas, terima kasih. Ya. Selanjutnya mengenai yang Mas rasakan gitu. Cemas berlebihan. Iya Mas. Cemas berlebihan sampai berpikiran Macam-macam gitu. berpikir macam-macam yang Iya, seperti apa itu Mas? Seperti takut akan kematian, takut mati secara tiba-tiba gitu. Takut mati secara tiba-tiba. Bener Mas. Terus pada saat itu muncul, apa yang Mas lakukan? Yang saya lakukan sih
berzikir mas, istighfar, Berpikir, dalam hati, iya. istighfar. Ah, Bukan itu sih. biasanya munculnya berapa lama itu Mas? Itu paling cepat tuh 15 menitan, paling Sekitar, lama ah. sejaman lah. Oh dia bisa cepet gitu Iya munculnya. mas, benar. Muncul terus sekitar 15 menitan hilang. Iya. Biasanya sampai sejaman. Iya mas, Sejaman. benar. Terus selama dia muncul perasaan-perasaan yang kayak begitu, itu apa yang Mas lakukan? Itu yang biasa saya lakukan sih berzikir, sholat, mendekatkan diri kepada Allah. Itu aja sih mas. Itu aja. Melakukan kegiatan sih, menyibukkan diri gitu. Menyibukkan diri. Iya. Oke. Terus gejala-gejalanya sebelum perasaan-perasaan itu timbul seperti apa itu Mas? Gejala. Kalau gejalanya sih biasanya jantung berdegup kencang, Jantung berdetak, kemudian terus asam lambung naik, asam lambung naik, muncul dah itu pikiran tiba-tiba itu. pikiran tiba-tiba. Iya. Oh kalau saya tiba-tiba meninggal, Bener mas. oh kayak gitu. Iya. Mas pernah pada saat asam lambung naik itu minum obat nggak? Minum obat asam lambung mungkin atau Enggak pernah sih mas, cuman ngurangin makanan ini aja, ngurangin makanan yang nggak boleh dimakan kalau asam lambung. menghindari Iya. pantangan terkait asam lambung. Oke, baik. Apa misalnya pantangannya? Itu seperti Makan apa ya yang pedes-pedes, makan pedas-pedas, Iya. berarti dikurangin atau minum kopi, minum kopi juga. Oh, Masnya sering minum kopi? sering banget mas. Sering banget. Iya. Akhirnya semenjak asam lambungnya naik, udah dikurang-kurangin. Iya benar mas. Oke. Terus orang tua tahu nggak Masnya punya rasa cemas seperti itu? Sampai sekarang sih belum mas. Sampai sekarang. Iya. Takut ngomongnya sih, takut cemas gitu orang tua. Oh, Dianya lagi yang cemas gitu. oh gitu. Jadi Masnya tidak menyampaikan perasaan itu ke orang tua Iya. karena takut malah orang tuanya yang cemas, Cemas, kenapa iya. anaknya seperti ini. Bener mas. Iya. Kemudian selain tidak mau bercerita sama orang tua ya, karena takut itu, Mas pernah bercerita sama teman-teman dekat atau saudara, keluarga gitu mungkin terkait kecemasan yang Mas alami? Sebelumnya belum sih mas. Sebelumnya belum pernah bercerita. Jadi ini pertama kali Iya mas. Mas ceritakan kepada orang lain. Bener mas. Baik. Mungkin Mas pernah ada riset-riset kecil mungkin browsing cari di Google mengenai yang Mas alami itu. Oh iya mas, pernah sih mas ngecek di Google. Terus Mas nemuin apa? Berarti yang memicu terjadi kecemasan itu gara-gara asam lambung naik. Benar Gitu, Mas ya. Iya. Berarti Mas memang harus menjaga pola makannya agar asam lambungnya tidak naik sehingga tidak memicu terjadi pikiran-pikiran aneh seperti itu. Iya. Tapi memang cuma karena itu ketika asam lambung naik terus langsung Iya sih. GERD, gemetar, jantungnya berdebar kencang. Iya sih. Selain itu ada lagi nggak atau nggak ada? Kadang kalau dengar berita duka itu Dengar berita duka, oh ya, hebat. oh gitu. Kira macam-macam kemana-mana gitu. Dengar berita duka Iya. terus langsung wah kalau saya yang jadi yang Iya, mati gimana? gitu kayak gimana. Banyak impian belum tercapai gitu. Banyak impian belum Belum tercapai, bisa bagian orang tua. banyak cita-cita ya. Iya, benar, Mas. Iya. Jadi sedikit saya gambarkan Mas ya. Dari sisi saya melihatnya pemicu utamanya itu karena asam lambung yang naik. Nah, asam lambung yang naik itu disebabkan karena pola makan kurang teratur. Nah, mungkin Mas harus sedikit beri perhatian lebih terkait pola makannya atau sebagiannya. Nah,
Karena ketika Mas bekerja terus asam lambungnya tiba-tiba naik, tuh kemudian gemeteran terus muncul rasa cemas yang seperti itu akan sangat mempengaruhi pada kerjaan Mas tentunya ya. Iya, benar. Nah, kalau kita melihat dua-duanya itu sangat penting antara kesehatan dan kerjaan. Namun untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari kerjaan perlu ditunjang juga dengan kesehatan. Nah, maka dari itu boleh saya berikan Mas sedikit PR mengenai pola makan yang mungkin untuk awal ya. Nah, jadi ketika Masnya bangun pagi, mungkin Masnya bisa minum air putih aja dulu secukupnya kan. Nah, mandi dan sebagainya, siap-siap berangkat kerja. Ya. Nah, mungkin bisa sarapan ringan-ringan aja dulu pagi, nanti makan beratnya pas jam makan siang di kantor gitu. Terus kalau minum kopi juga nggak masalah sih, minum kopi, yang penting kalau memang nggak memerlukan kopi buat bekerja, ya mending nggak perlu diminum dulu, ditahan-tahan aja dulu minum kopinya, karena salah satu pemicunya juga kopi itu sendiri. Iya, benar Mas. Betul. Kemudian pulang kerja baru makan yang berat-berat lagi, atau sekalian makan malam aja nanti kayak gitu Mas ya. Ya, agar pola makan bisa teratur, kemudian Mas bisa lekas sembuh dari gangguan yang Mas alami. Nanti sedikit saya berikan PR ya Mas ya. Ya, siap. Oke, kalau gitu. Tetap semangat Mas, jangan lupa bahagia, tetap jaga terus kesehatannya ya. Oke, siap Mas. Oke, terima kasih telah berkunjung ke tempat kami. Semoga apa yang Mas inginkan itu bisa dapat terwujud. Mas bisa tetap sehat selalu. Amin. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, di atas dulu Mas. Siap Mas. Ya, sip. Terima kasih, hati-hati di jalan Mas. Siap Mas. Pamit ya Mas ya. Assalamualaikum. Salam.